Banyak kita punya trauma kegagalan masa lalu. Semua kita mungkin pernah gagal. That's okay. Kita harus tahu itu, kita catat itu, dan kita bisa manage itu dengan baik. Apa yang lalu terjadi kita belajar dan kita tidak harus mengulangi kegagalan masa lalu. Saya mau share slide sekarang, Yosua pasal 1. Saya beri judul Leaders Inner Struggle. Jadi semua kita, saudara mau ngakuin mau tidak, di dalam diri kita ada inner struggle. Ya, banyak orang deny ini, menyangkali ini, banyak pemimpin mengatakan tidak mau expose ini, ya, pergumulan batin para pemimpin. Tapi di Yosua 1 itu persiapan Tuhan di dalam dirinya Yosua, supaya dia kenal siapa dirinya, apa ketakutan-ketakutannya, apa yang membuat dia tidak bergerak dan segala macam. Nah, di dalam ayat yang pertama disebut Yosua itu budaknya Musa atau Moses Aid atau asistennya, penolongnya, volunteer untuk membantu Musa apapun yang Musa kerjakan, serabutan. Disuruh bawa tongkatnya, suruh ngambil air, suruh perang. Tapi dia juga the finisher. Apa yang dimulai oleh Musa diselesaikan oleh Yosua. Ya. Dan dulu saya waktu belajar ini saya bertobat. Karena dulu waktu saya sekolah di sekolah Alkitab, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau saya jadi gembala, saya tidak ingin teruskan gerejanya orang lain. Saya ingin mulai dengan gereja saya sendiri, sehingga fondasinya jelas siapa yang bangun dan segala macam. Tapi saya belajar ini, saya bertobat. Yosua tidak mikir tentang semua itu. Justru dia ingin menolong apa yang dimulai oleh Musa, bisa dia selesaikan untuk orang yang dia kagumi, pemimpinnya yaitu Musa. Jadi panggilannya Yosua apa? Ada 4 hal yang saya tangkap. 1, he called to complete. Banyak orang ingin dapat piala untuk dirinya sendiri. Banyak orang ingin dapat medali buat dirinya sendiri. Banyak orang ingin bangun legacy, nama buat dirinya sendiri. Yosua tidak. Ya, dia dipanggil untuk menggenapkan, untuk complete apa yang incomplete dalam Musa. Jadi kayaknya dia lari 100 meter terakhir, kalau ini maraton, pakai kaosnya Musa, pakai badge-nya Musa. Tetap Musa yang juara, dia pendiri bangsa Israel. Dia adalah founding father bangsa Israel. Tapi sesungguhnya yang menyelesaikan tugasnya siapa? Yosua. Ya, Yosua tidak nancapkan namanya sebagai pendiri Israel. Founding father-nya tetap Musa. Tapi yang finish tasnya Musa siapa? Yosua. He is a finisher. Banyak orang dan kita semua dipanggil untuk complete apa yang orang lain kerjakan. Kita semua masih kepingin, saya ingin di garis finish nama saya tertulis di sana. Yosua beda. Dia bilang, kalau saya bisa menyelesaikan apa yang Musa mulai, Tuhan dimuliakan, bangsa ini diberkati, dunia diselamatkan. Ya, menuntaskan apa yang misi yang Tuhan berikan kepada pemimpin lain. Pernah terpikir gak? Bukan misi saya, bukan visi, tapi saya dipanggil untuk nolong. Orang ini saya tidak kuat lari lagi, let me finish for him. Ya, let me finish for her. Yang kedua, Yosua dipanggil untuk menjadikan mimpinya orang banyak realitas. Tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu sudah menjadi mimpinya sejak Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, semua keturunannya 400 tahun memimpikan suatu saat akan sampai ke tanah perjanjian. Tanah yang diwariskan oleh Tuhan. Musa dipanggil tapi tidak bisa menyelesaikan tugas. Yosua dipanggil untuk mewujudkan mimpinya orang lain. Nah, banyak kita berpikir tentu saya ingin mimpi saya terwujud. Ya, itu umum. Banyak dan tidak salah, tidak dosa. Ya. Tapi Yosua ini orang yang berbeda. Dia dipanggil
kerinduannya mewujudkan mimpinya 2 juta orang ini. Tadinya mereka pengembara, tidak punya apa-apa, cuma punya ternak. Begitu masuk ke Kanaan, mereka menjadi landowner, menjadi bos, menjadi tuan atas hidup mereka sendiri. Ya, dipanggil untuk mewujudkan mimpinya orang lain. Coba direnungkan. Yang ketiga, dia dipanggil untuk fulfill God's promise to His chosen people. Pernah enggak kita berdoa, Tuhan, jadikan saya jawaban doa buat teman saya, buat gereja, buat keluarga saya, buat anak, buat istri, jadikan saya penggenap janji Tuhan buat orang-orang pilihan Tuhan. Kita seringkali doanya, Tuhan genapkan janjimu dalam hidup saya. Yosua beda. Dia yang menggenapkan janji Tuhan yang lebih dari 400 tahun. Diucapkan kepada Abraham, pada Ishak, pada Yakub, pada yang lain. Yang genapkan siapa? Yosua. Yang terakhir, he called to lead people crossing the season. Dikatakan Yosua dipanggil Tuhan, sekarang saatnya. Musa sudah mati. Era yang lama sudah selesai. Kamu tolong bangsa ini menyeberangi sungai Yordan. Banyak pemimpin tidak berhasil melewati perubahan season dalam hidupnya. Ya, entah itu 40 tahun, entah itu 50 tahun. Perubahan season, orang tidak berani melangkah ke season yang baru, akhirnya decline. Akhirnya anti klimaks akhir hidupnya. Tidak finish stronger seperti Daniel. Lah Yosua dipanggil untuk menolong orang-orang bisa melintasi sungai Yordan. Bisa masuk ke season yang baru. Yang tadinya cuma pengembara keliling muter-muter padang pasir. Sekarang menjadi petani yang punya tanah dan segala macam. Yang tadinya cuma peternak di pindah-pindah tempat nomadik. Sekarang menjadi orang-orang yang bisa membangun sebuah kota. Banyak pemimpin, mungkin sebagian besar pemimpin tidak berani melewati perubahan season. Legasinya Musa apa? Buku Yosua itu bukan legasinya Yosua, legasinya Musa. Ya, Musa mendelegasikan misinya, apa yang dia terima dari Tuhan kepada Yosua. Ya, diwariskan, dikatakan semua tanah yang diinjak kakimu itu menjadi milik Israel, seperti yang dijanjikan Tuhan pada Musa. Jadi Yosua hanya menggenapkan janji Tuhan pada Musa. Misinya adalah menduduki tanah Israel sejauh yang dia injak menjadi milik Israel. Jadi Musa delegasikan misinya di Yosua. Apa yang dicapai Yosua? Penggenapan misinya Musa. Nomor 2, Yosua itu ekstensi daripada kehadiran Tuhan dalam hidupnya Musa. Ini aset terbesar. Musa bilang, kalau Tuhan kau tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi. Dan kemudian dikatakan Yosua 1 ayat 5, aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Itu aset terbesar untuk Yosua bisa sukses. Misinya diberikan kepada Yosua, tapi tidak hanya misinya. Musa juga memberikan aset terbesar, yaitu penyertaan Tuhan dalam hidupnya Yosua. Apalagi yang Musa berikan kepada Yosua? Musa mewariskan sumber daya di ayat 16, 17, 18. Orang Israel berkata, kami akan taat seperti kami dengar Musa, seperti kami taat pada Musa, kami taat kepadamu juga. Jadi seluruh pasukan Israel diserahkan kepada Yosua dengan semua ketaatannya. Dan yang keempat, Yosua completed what Moses started. Yosua menyelesaikan apa yang dimulai oleh Musa. Ya, jadi kalau kita delegasikan kepada orang, mendelegasikan, tidak hanya delegasikan clear tujuannya apa, outcome-nya apa, tapi juga berikan resources-nya. Resources yang paling penting apa? Hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Resources yang lain sumber daya manusia. Maka dengan itu Yosua menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan kepada Musa. Di ayat 5 ada sesuatu yang menarik. Dikatakan Tuhan berkata, tidak ada orang pun yang bisa bertahan melawan engkau all the days of your life. Selama kamu hidup. Yosua kalau kita baca dia great executor. Ya, semua sudah diplan oleh Musa, tinggal dia execute saja. Tapi Yosua bukan seorang visioner. Sudah baca semua di kitab Yosua sampai pasal 24, tidak ada visinya Yosua.
Semua sudah diplan oleh Musa, dia execute well. Ya. Yang nomor 2, saya ingin katakan bahwa your legacy begin when your life ends. Legasinya Musa, kitab Yosua itu bukan legasinya Yosua, tapi legasinya Musa. Your legacy begins when your life ends. Ya, tapi kalau end of life-nya Joshua kemudian tidak ada apa-apa lagi, ya, maka legasinya Yosua nggak ada. Ya, dia hanya membangun legasinya Musa. That is okay. Ya. Yang ketiga, do not let the divine impact ends at your grave. Selama hidup Yosua dia menang perang, bawa orang untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi nanti sudah lihat di pasal 24, setelah Yosua dan angkatannya dia mati, ya, orang Israel tidak menyembah Tuhan lagi. Jangan sampai dampak hidup saudara berakhir di kuburan saudara. Jadi kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau selama kamu hidup, harusnya Yosua nanya, lah Tuhan, setelah aku tidak ada, gimana dengan anakku, dengan anak rohaniku, dengan buah-buah yang dihasilkan lewat hidup kita? Sayang Yosua tidak nanya itu. Di dalam statement ini, ya, message yang Tuhan sampaikan, janji ini, sesungguhnya ada promise. Sesungguhnya ada sesuatu yang dibalik, I will be with you all the days of your life. Kalau saya mungkin saya tanya, jadi setelah saya mati gimana? Dengan anak saya gimana? Dengan anak rohani saya gimana? That's beginning of the dream. That's the beginning of vision. Satu hal yang mungkin kita tidak lihat, ya, dalam kitab Yosua ini adalah, atau dalam kitab-kitab Ulangan, Keluaran, Bilangan, Musa memberikan misi, Musa memberikan resources, Musa melatih Yosua, tapi dia tidak menolong Yosua untuk bermimpi atau nurturing his vision. Tidak ada ceritanya seperti itu. Jadi Yosua hanya menyelesaikan apa yang dimulai oleh Musa tanpa dia pernah mikirkan nurturing visinya atau dreamnya sendiri. Sehingga semua dampak hidupnya berakhir di kuburannya. Now the question is, di keluarga saudara, dengan anak saudara, dengan teman karyawan saudara, apakah kita empower Yosua untuk bermimpi? Apakah kita latih mereka untuk nurturing visi mereka? Kalau kita mau, saya mau ringkas pelajaran leadership apa dari Yosua 1, ada 9 hal. 4 don'ts and 5 do's. Ya. 4 hal yang jangan dikerjakan dan 5 hal yang perlu dikerjakan dalam kepemimpinan. Yang pertama dikatakan jangan menyimpang. Ya. Dikatakan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Tetap setia, fokus. Jangan menyimpang. Jangan tertarik ini, tertarik sana. Panggilanmu khusus, fokus kepada panggilan, fokus pada desain. Kalau saya lihat ayat jangan menyimpang ini seperti di Filipi waktu Paulus berkata, aku melupakan yang di belakangku dan pelari sekencang-kencangnya dengan semua kekuatan kita untuk bertumbuh ke arah Kristus. Jangan menyimpang kanan kiri, jangan nyambi sana nyambi sini. Yang kedua, jangan jauhkan firman dari mulutmu. Ada 2 hal yang saya tangkap. Yang pertama adalah kalau kita ini bertemu dengan firman terus, tiap hari, tiap minggu, firman itu pasti transform hidup kita. Jadi perubahan itu bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali. Harusnya tiap kali kita ketemu firman, itu transform kita. Tandanya bahwa kita masih berjalan ke arah yang benar. Kalau hidup kita berubah terus. Ya. Jadi ada 2 hal semestinya yang tidak pernah berubah, yaitu perubahan sendiri dan juga kita yang berjalan menuju ke arah Yesus. Karena bertumbuh itu berubah. Dan berubah itu hanya mungkin kalau kita bertemu dengan firman, perubahan yang di dalam roh kita. Yang kedua, jangan sampai kita tidak communicate sebagai pemimpin. Komunikasi itu penting. Harus kita tingkatkan terus komunikasi dengan orang yang kita pimpin. Jangan jauhkan firman dari mulut. Mulut itu komunikasi. Ya. Yang ketiga, jangan takut. Ya. Don yang ketiga, jangan takut. Orang kalau takut biasanya mulai defensif, ya, mulai mikir ke dalam, mulai takut berbuat apa-apa, mulai melindungi barangnya sendiri. Nggak mau gerak kemana-mana. Jadi jangan berhenti
Jangan hanya melihat ke dalam, tapi lihat ke depan dan terus lihat keluar. Jangan berhenti lihat keluar. Jangan takut. Dan yang keempat, jangan kecewa. Jangan patah semangat. Terus tetap passionate. Jangan sampai kita kecewa. Ada hamba Tuhan yang mengecewakan kita. Ada kakak rohani yang membuat kita kesal. Ada orang lain yang membuat kita patah semangat. Jangan sampai kita mengasihani diri sendiri. Jangan sampai tawar hati sama sampai kehilangan semangat. Harus tetap passionate. Itu 4 don'ts. Yang kemudian ada 5 do's di dalam Yosua pasal 1. Yang pertama, follow his word. Ya, maksudnya build character. Utamakan karakter. Dalam segala hal, milih orang, milih pasukan, melatih hamba Tuhan, mendidik anak kita, utamakan karakter. Mengajar orang, utamakan karakter. Lebih daripada yang lain-lain. Dikatakan juga di dalam pasal 1, meditate, ponder, study, day and night. Tanamkan roh belajar untuk anak kita, untuk anak rohani kita, untuk jemaat kita, untuk karyawan kita. Terus belajar. Yang ketiga, be strong. Artinya give the best. Selalu berikan dengan sekuat tenaga. Jangan sampai asal-asalan, jangan sampai setengah-setengah. Yang keempat, be courageous. Lakukan yang benar apapun resikonya. Tidak kompromikan nilai-nilai demi keuntungan sesaat. Dan yang kelima di ayat 16-17, orang Israel bilang, hanya satu hal yang aku harapkan, be on God's side. Ya, jadi selalu apapun yang kita buat, keputusan apapun, make sure you are on God's side. Banyak kali kita berpikir Tuhan sertai saya, Tuhan ada di pihak saya akan tenang. Tapi di Yosua 1 tidak begitu. Di Yosua 1 orang Israel pesan pada Yosua, be on God's side. Ya, jangan berpikir kiranya Tuhan ada di pihakku, tapi cari Tuhan di mana dan ada di pihaknya Tuhan. Nah, banyak orang sudah bahas di Yosua 1 tentang courageous. Jadi saya tidak mau bahas courageous, saya mau bahas strongnya saja. Be strong. Saya lihat di konkordansi bahasa Ibrani ada 5 makna strong di sini. Ya. Yang pertama adalah masalah confidence. Strong itu confidence. Jadi berbuat dengan satu keyakinan yang teguh, yang firm. Tidak ada keraguan dalam diri sendiri. Bagaimana itu mungkin? Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita hidup untuk Tuhan adalah kita cek hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Kalau hubungannya beres, kita ngelangkah dengan confidence. Saudara yang melayani Tuhan, kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak beres, ada pelayanan, ada apa, rasanya confidence-nya akan kurang. Ya, tapi cek ke dalam hubunganmu dengan Tuhan beres enggak? Itu memberi confidence yang luar biasa. Bukan soal kemampuan, bukan soal kepintaran, ya semua itu penting, itu karunia Tuhan. Tapi landasan paling penting untuk confidence, hubunganmu dengan Tuhan beres. Ya. Tidak ada yang saudara sembunyikan, tidak ada yang saudara maunya sendiri. Yang kedua, conviction. You are doing the right things. Bukan asal maunya saudara, tapi betul-betul ini maunya Tuhan. Conviction menghilangkan semua keraguan. Conviction memberi determinasi. Apapun halangannya, apapun tantangannya, saudara akan maju terus. Jadi strong itu pertama confidence, yang kedua conviction. Ya, berani bergerak terus, resilient, tangguh, ulet, tidak gampang menyerah. Itu strong. Strong yang ketiga itu repair, artinya sudah direparasi. Dalam hidup kita, kalau kita ada yang rusak, ada bitterness, ada anger, ada jealousy, maka itu kita tidak kuat, rapuh dalamnya. Luarnya kelihatannya kuat. Jadi kita harus periksa apakah sudah di-repair, sudah di-restore. Apakah ada yang kritik-kritik bunyinya dalam kehidupan rohani kita yang tidak beres, ada tidak? Ya. Jadi kata strong itu juga kadang-kadang di Alkitab terjemahkan sebagai repair. Sudah direparasi, sudah beres. Tidak ada yang tidak beres di mobil ini. Yang nomor 4, full energy. Artinya mengerjakan yang terbaik dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh kekuatan. Ya. Bukan unfocused, tapi given your best.
Dan yang kelima, no loose string. Dalam bangun hubungan karena melayani Tuhan, karena bekerja, karena bisnis, semua hubungannya dengan relationship. Tidak ada relationship di dunia ini yang saudara buat tanpa intentional. Semua relationship harus mencitrakan relationship saudara dengan Tuhan. Selalu dasarnya kasih, selalu dasarnya ingin adding value, selalu dasarnya ingin menolong orang lain menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada yang asal relationship, ya, asal-asal saja. Loose string, artinya ada bagian-bagian tertentu hubungan kita dengan orang yang tidak intentional, ya, tidak mencitrakan hubungan kita dengan Tuhan. Itu artinya strong. Be strong and courageous. Courageous kita tahu, berani. Tapi strong itu 5 hal ini. Sesungguhnya kalau kita mau lihat bab 1 ini adalah bab refleksinya Joshua. Ya, di pasal 1 ini 3 kali Tuhan ngomong ke Joshua, be strong and be courageous. Di Ulangan Musa 2 kali waktu dia menyerahkan tongkat ke Yosua, be strong and be courageous. Di akhir bab 1 orang Israel berkata be strong and courageous. Jadi minimal 6 kali Yosua dengar be strong and be courageous. Artinya apa? Artinya Yosua yang adalah jenderal bintang 7 mungkin, yang menang perang terus selama ini, ya, yang reputasinya luar biasa, dekat dengan hamba Tuhan karismatik yang namanya Musa, dia takut atau dia ada keraguan. Dan Tuhan ingin sebelum dia bergerak, dia periksa ke dalam dulu untuk acknowledge. Jangan dikubur, jangan dideny, tapi di-acknowledge dan di-manage ketakutannya. Orang yang berani bukan berani tidak pernah takut, tapi orang yang sadar ketakutannya apa, kemudian di-manage. Di-manage-nya gimana? Di-manage-nya dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Apa yang kira-kira menjadi ketakutan dan keraguan Yosua? Nomor 1, people expectation. Ya, di ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan ngomong ke Yosua, hambaku Musa udah mati. Sudah lama mati, tidak tahu sudah sebulan, sudah 2 bulan. Kenapa kamu belum berbuat apa-apa? Sekarang berdiri, pimpin bangsa Israel. Jadi Yosua sudah diangkat, sudah punya jabatan, tapi tidak bergerak apa-apa. Karena apa? Karena keraguan, karena ketakutan. Kalau sampai 6 kali kata itu muncul, pasti ada ketakutan, ada keraguannya. Apa saja? Yang pertama dia mungkin mikir, nah kalau saya dibandingkan sama Musa ya jelas sulit. Dia takut untuk tidak bisa memenuhi ekspektasi orang. Ya, banyak pemimpin yang hidupnya dipengaruhi oleh pendapat orang, impresi orang. Takut kalau dibandingkan dengan pendahulunya. Takut kalau dibandingkan dengan hamba Tuhan lain. Hamba Tuhan lain cemerlang, bintang mimbar, dan segala macam. Jadi ada ketakutan di dalam dibandingkan dengan orang lain. Adik dengan kakak, kakak dengan adik. Takut kalau dibandingkan, takut mengecewakan orang. Itu dialami oleh Yosua juga. Dan kadang-kadang kita alami juga takut kalau kita tidak match up dengan expectation orang karena dibandingkan dengan orang lain. Ya. Dan Alkitab bicara awal semua dosa kalau kita mulai banding-bandingin. Elia mau bunuh diri waktu dia berkata, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ya. Bandingkan tidak pernah. Ya, compassion itu biblical, comparison itu bukan biblical. Ya. Nomor 2, yang membuat Joshua takut apa? Trauma masa lalu. Dia mungkin masih ingat di Bilangan 14, pulang dari pengintaian ke Kanaan, kemudian dia mau dilempari batu. Musa tidak bisa buat apa-apa, bosnya diam aja. Baru Tuhan nyatakan kemuliaannya. Ya. Hampir mati, tinggal 1 senti lagi, itu batu semua kena dia dan Kaleb. Jadi trauma masa lalu. Banyak kita punya trauma kegagalan masa lalu. Semua kita mungkin pernah gagal. That's okay. Ya. Tapi kita harus tahu itu, kita catat itu, dan kita bisa manage itu dengan baik. Apa yang lalu terjadi kita belajar dan kita tidak harus mengulangi kegagalan masa lalu. Yang nomor 3, dia takut mungkin Musa yang hebat seperti itu aja gagal. Tidak bisa masuk Kanaan. Lah saya mana bisa berhasil. Ya. Trauma dari pengalaman orang lain.
Apalagi kita lihat sekarang banyak hamba Tuhan berjatuhan. Ya, hamba Tuhan yang terkenal di Amerika, berapa banyak yang berjatuhan. Kita jadi ketakutan, gagal. Nanti kalau saya gagal gimana? Kalau saya gagal karena hamba Tuhan itu gagal. Hamba Tuhan itu tidak berhasil dan segala macam. Dia juga lihat Musa tidak berhasil. Saya gimana? Bisa tidak saya melewati semua tantangan ini? Di ayat 3 dikatakan janjinya Tuhan, semua tanah yang kamu injak jadi milik Israel. Ya, ada orang pemimpin yang asal-asalan bikin keputusan. Tapi Yosua ini orang yang hati-hati sekali. Dia mengandalkan riset. Dia khawatir kalau dia salah langkah, nanti tanahnya Israel berkurang. Tanggung jawab moralnya bagaimana? Banyak pemimpin takut buat keputusan. Padahal kepemimpinan, tugas yang paling penting itu buat keputusan. Jadi bisa saja Yosua takut. Kalau karena saya salah, yang terima akibatnya seluruh Israel, gimana? Ya. Tapi kemudian di ayat 5 dikatakan, aku menyertai engkau. Aku bersama engkau. Ya. Bersama bukan hanya secara fisik, tapi juga proses berpikirnya. Yang berikutnya, unknown capability. Ya, dia akan bawa Israel untuk kemudian tinggal dan punya tanah dan bertani. Selama ini mereka cuma nunggu mana dari surga, sekarang harus bertani. Selama ini mereka cuma muter-muter, sekarang harus mempertahankan tanah milik mereka. Butuh kultur yang baru, yang belum pernah dikerjakan. Kita seringkali takut karena unknown future. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, kita jadi takut. Dan yang terakhir, unfamiliar. Teritori yang belum pernah dikerjakan, role yang belum pernah dikerjakan. Selama ini Yosua berhasil sebagai komandan. Kalau sudah jadi Perdana Menteri, tidak tahu bisa apa tidak dia. Ya, Genghis Khan itu komandan hebat. Ya, tetapi tidak berhasil jadi presiden atau jadi kaisar yang memanage negara. Jadi ketakutan-ketakutan ini ada dalam Yosua dan dia di pasal 1 disuruh untuk acknowledge itu. What is your greatest doubt? What is your greatest fear? Saudara lihat ke dalam sendiri, ketakutan yang paling dalam hidupmu itu apa? Banyak orang atau semua orang, sehebat apapun sukses dan pencapaiannya, di dalam batinnya ada satu keraguan tertentu. Ya, tidak peduli dia hebat, dia kaya, dia sukses seperti apa. Ada satu keraguan yang tipis dalam dirinya yang sering muncul, yang orang lain tidak tahu. Yosua nulis bab 1 ini, ya, kapan dia nulisnya? Saya rasa nulisnya bukan pas saat itu, karena saat itu dia in action. Diduga kemungkinan pada saat dia sudah tua, sudah mulai settle, perang-perang sudah mulai agak selesai, dia mulai bisa menulis, mencatat semua ini. Terus tujuannya dia nulis bab 1 ini apa? Saya kira waktu itu, kalau sudah lihat di pasal 24, nanti kalau kita belajar, dia challenge semua orang Israel. Dia bilang, karena apa? Karena mereka mulai tidak lagi jalan seperti waktu mereka mulai dulu. Ya, setelah sekian puluh tahun mereka mulai goyang. Ya, tidak lagi seperti nilai-nilai yang mereka pegang sejak awal. Maka kemudian di pasal 24 ayat 15, nanti kita belajar di kemudian hari, Yosua bilang, kamu silahkan pilih. Tapi aku dan keluargaku kami akan melayani Tuhan. Yosua pasal 1 ingin mengingatkan kembali kepada para pemimpin Israel. Honeymoon-nya, perjalanan kita mulainya dulu gimana sih? Dikatakan kalau sudah baca ayat 1, ayat 2, semua ini yang inisiasi Tuhan. Mereka nunggu di seberang sungai Yordan, Tuhan kemudian menemui Yosua dan bilang, Yosua, it's time now to move forward. Ini waktunya untuk bergerak ke depan. Jadi tujuan Yosua nulis bab 1 untuk mengingatkan para pemimpin Israel. Kita dulu tuh seperti ini loh. Yang buat kita gerak itu Tuhan. Tuhan yang initiate, Tuhan yang mulai, Tuhan gerakkan hati kita. Sekarang kita ini maunya sendiri. Semuanya kita pengen kita grab. Atau Tuhan mau apa kita tidak kerjakan.
Jadi dia ingin ingat kembali dulu. Ya, waktu kita mulai, sebelum kita masuk nyeberangi Yordan, semua yang kita kerjakan Tuhan yang initiate. Ya, kita nunggu Tuhan, kita nunggu suaranya Tuhan, kita nunggu firman-Nya Tuhan. Jadi God initiate. Dia ingin ingatkan orang Israel, kenapa tidak kita kembali seperti dulu? Let God lead us, let God initiate. Dan kalau Tuhan sudah initiate, jangan diam saja. Let's move with Him. Bergerak bersama Dia. Yang kedua, kita selalu dulu discerning the time, understanding the season. Ya, Tuhan bilang, it is now the time to move. Ini waktunya sekarang. Ya, kita selalu menimbang-nimbang waktu yang terbaik. Sekarang kita tidak pernah lagi nunggu Tuhan. Tidak pernah lagi mempertimbangkan musim sekarang, musim berikutnya. Kita jalani rutinitas terus kehidupan ini. Tidak pernah berhenti untuk merefleksikan. Musim ini kayak apa, musim ke depan kayak apa. Ini tandanya apa yang harus kita kerjakan. Kita dulu sangat peka terhadap waktu. Waktu Yesus mau disalib, dia turun dari Bitania ke arah Yerusalem, dia nangis. Di Lukas dikatakan, kalau saja mereka tahu ini waktu seperti apa, ini season seperti apa, mereka tidak harus dihancurkan. Ya, jadi memahami waktu Tuhan itu penting. Ya, kapan terakhir kali kita mulai refleksi, evaluasi hidup kita? Apakah ini season yang baru? Ya, apakah ini waktunya Tuhan untuk bergerak? Yang ketiga, dikatakan dalam ayat 10 dan seterusnya, pada suku Gad, suku Manase, ya, suku Ruben, dikatakan kamu memang sudah dapat tempat, tapi seperti perintah Musa, kamu harus tetap perang. Istrimu, anakmu tinggal di rumah, tidak apa-apa. Tapi kamu perang di depan orang Israel yang lain, sampai seluruh saudaramu mendapatkan kelegaan. Jadi dulu kita itu caring satu dengan yang lain. Tidak asal saya sudah punya yang lain, tidak dipusingkan. Dulu kita ini satu, memikirkan satu dengan yang lain. Kalau yang lain tidak sukses, saya tidak sukses juga. Walaupun saya sudah punya tanah. Itu dulu value kita, satu hati. Ya, kalau orang lain, hamba Tuhan lain masih perang, belum dapat tanah, tidak mungkin saya bisa tidur nyenyak. Ya, dulu seperti itu, sekarang tidak lagi. Yang keempat, Yosua ingatkan, trust, di ayat 16 dikatakan, kami akan turuti perintahmu seperti kami ikuti Musa. Ya, kalau ada orang sampai bantah, dia harus dihukum. Jadi trustnya luar biasa tingginya. Sekarang tidak ada trust lagi. Semua jadi, dikatakan di kitab Hakim-Hakim, semua jadi raja sendiri-sendiri. Tidak ada penundukan, tidak ada trust kepada pemimpin dan yang lain. Dulu tidak seperti ini, Yosua bilang. Dan yang terakhir, di ayat 18, orang Israel berkata, hanya kiranya Tuhan beserta dengan engkau. Kiranya engkau ada di pihaknya Tuhan. Hadirat Tuhan itu prioritas. Lebih penting daripada pencapaian yang lain. Tinggal dalam hadirat Tuhan itu paling penting. Jadi Yosua waktu nulis ini dalam keadaan Israel mulai decline. Ya, generasi yang mulai maunya sendiri. Yang tidak lagi nunggu Tuhan untuk initiate something. Ya, semua dikerjakan atas maunya sendiri. Atau Tuhan initiate dan dia tidak bereaksi. Ini generasi yang tidak nunggu Tuhan untuk tunggu waktunya Tuhan. Discerning the time, the season of our life. Ini generasi yang tidak pusing orang lain. Generasi yang pokoknya yang penting aku sudah berhasil, yang lain terserah. Ini generasi yang tidak ada trust culture di tengah mereka. Tidak saling percaya, saling curiga. Ya. Ini generasi yang tidak mementingkan lagi hadirat Tuhan. Yang penting sukses, yang penting banyak, yang penting makmur sendiri dan segala macam. Yosua ingin ingatkan, dulu saat kita mulai, sebelum kita nyeberang sungai, semua langkah kita God initiated. Setiap kali kita nunggu Tuhan waktu yang terbaik untuk melangkah. Kita care for each other. There is huge trust in among us. Dan yang terakhir, kamu masih ingat, kamu pesan ke saya waktu itu yang penting. Apapun boleh terjadi, tapi yang penting adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Prioritasnya adalah di hadirat Tuhan. In His presence, that's the most important thing. Trust, caring, and God initiated.